Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar Sumadana, NIM 23 garis miring 5144479 garis miring SV garis miring 22362. Saya akan menjelaskan mengenai sintaks kode yang digunakan untuk acara 2, yaitu pemrograman menggunakan Bootstrap. Pertama, untuk mengaktifkan Bootstrap pada indeks HTML ini, kita perlu memberi akses kepada eh, tempat penulisan sintaks. Di sini kita memberi akses link terhadap metadata dari Bootstrap. Kemudian setelah link Bootstrap-nya telah dihubungkan dengan perangkat ini, dilanjutkan dengan membuat kelas navbar terlebih dahulu dengan menggunakan eh, kontainer fluid. Di dalam navbar ini kita akan membuat sebuah tag button. Nah, nanti di dalam tag button itu akan terisi beberapa kelas yang dimana nanti ketika diklik akan langsung mengarah ke menu yang sesuai dari button yang diklik. Nah, di dalam button ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama, kelas untuk home, deskripsi, penduduk, website, galeri, peta, kritik dan saran, dan pembuat dari website tersebut. Untuk kelas dari navbar ini, kita menggunakan tag unorder list, yang dimana dengan unorder list itu, maka kelasnya nanti tidak akan tidak menggunakan baris yang tersusun. Kemudian setelahnya kita membuat sebuah tag main terlebih dahulu untuk konten dari website yang kita buat. Nah, di dalam tag main ini kembali kita membuat kontainer border untuk memperjelas isi dari konten tersebut agar konten kita berada di dalam kontainer border. Kemudian bordernya diberi warna biru. Untuk Bootstrap sendiri, untuk memberi warna itu kita menggunakan border info. Border info itu untuk warna biru, biru muda. Setelah itu untuk judul dengan warna alert info, dengan eh, teks dengan alignment text center agar judulnya itu di tengah beserta subjudulnya juga. Setelah itu kita membuat tag div untuk kelas carousel item, link image source untuk memasukkan eh, source dari foto yang akan ditampilkan. Di dalam kelas carousel ini terdapat button untuk nge-slide secara manual, terdapat dua button. Nah, setelah kita ngurus carousel ini, kita lanjut untuk konten selanjutnya. Untuk konten selanjutnya kita membuat kelas card dengan warna biru juga alert info untuk sebagai kolom dari deskripsi. Kemudian setelah card headernya telah dibuat, kita perlu membuat lagi card body, kelas card body untuk paragraf dari
untuk penjelasan dari deskripsi. Kelas deskripsi telah kita buat, kita lanjut di eh, kart penduduk. Kita membuat kelas kart yang baru untuk penduduk. Sama seperti pembuatan kelas deskripsi, karena itu juga penggunaannya sama untuk tulisan penduduk saja sebagai subjudul dari menu itu. Dengan card body yang diisi oleh table. Kemudian untuk memberi style dari Bootstrap, kita tinggal tambahin di sebelah class table itu, table strip dan table border untuk menghias atau mendesain dari tampilan table. Selanjutnya untuk kelas kecamatan, sama seperti sebelumnya, kita harus membuat terlebih dahulu kelas cardnya. Kemudian untuk penggunaan dari eh, di dalam kelas order list ini, kita membuat sebuah kolom dengan angka 6 untuk medium dan sebuah kolom lagi untuk small dengan angka 12. Jadi ketika layarnya besar, maka tampilan order listnya ini menjadi dua. 10 untuk list item ini dan 10 untuk list item yang di bawahnya. Tetapi ketika layarnya diperkecil atau layarnya menggunakan layar Android, bukan layar laptop, maka tampilannya akan ngelis 20 list item ini. Oke, selanjutnya untuk kelas website sama membuat card header dulu dengan warna biru. Kemudian memasukkan link dari website. Untuk kelas galeri itu pembuatannya sama kayak list item tadi. Dibuat kolom small 12, kolom medium 6 dan kolom large 4. Jadi semakin besar layarnya maka eh, tampilan galerinya. Untuk peta sama seperti kelas lain, menambahkan header untuk card header untuk judulnya. Nah, selanjutnya untuk kelas kritik dan saran itu menggunakan card header alert info juga untuk warna biru. Kemudian diisi form label dengan nama form, yaitu nama dan email. Dan di bawahnya akan dibuatkan sebuah eh, text box untuk tempat penulisan kritik, kritik dan saran. Kemudian ditambahkan button untuk mengirim hasil kritik dan saran. Nah, untuk eh, kelas dari nama pembuat dari website itu dia tidak akan ditampilkan dalam website secara langsung, namun dia nanti akan berupa pop-up, yang dimana pop-up nanti akan terisi konten-konten ini. Nah, Oke, langsung saja kita menuju ke GitHub-nya. Kita sudah berada di eh, tampilan akhir saat mempublikasikan project tadi. Caranya sama seperti acara sebelumnya dan linknya bisa kita dapatkan dari sini. Tinggal diklik. Nah, sudah berubah. Oke, kita sudah berada di tampilan dari project yang telah kita buat tadi, website yang kita telah buat. Di sini ada judul dari navbarnya, Kota Bandar Lampung. Nah, ketika kita mengakses seluruh button-button di navbar ini, kita akan diarahkan langsung ke menunya masing-masing. Kita coba langsung ke kritik dan saran, kita langsung diarahkan ke bawah. Begitupun dengan button home, deskripsi, penduduk, website, galeri, peta.
dan pembuat. Oke, yang pertama, untuk carousel yang telah kita buat, di sini telah nampak bahwa foto-fotonya nge-slide secara otomatis dan juga bisa nge-slide secara manual ketika kita ngeklik buttonnya seperti ini. Dan untuk tampilan deskripsinya seperti ini, penduduk seperti ini. Nah, di sini kecamatannya terbagi menjadi dua dengan list item 10-10 karena layar yang digunakan adalah layar yang besar yaitu layar laptop. Tapi ketika kita mengecilkannya, dia akan berubah menjadi list item 10 seperti ini. Jadi list item 20 seperti ini. Sama seperti galeri, sama seperti list kecamatan, galeri pun seperti itu. Dia akan berubah. Di sini kita bisa mengisikan nama, email, kritik saran. Terus untuk pop-up yang telah kita buat untuk pembuat itu bisa seperti ini. Tampilannya di sini ada judul pembuat, terus di dalamnya ada eh, keterangan info dari pembuat website ini. Buttonnya juga berfungsi ketika diklik. Oke, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.